Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Azakia Melanisti dengan NPM 25010303122. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas eh, individu PJBL mata kuliah aplikasi komputer, eh, yang dimana saya akan menjelaskan langkah-langkah eh, pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dari dataset yang telah diberikan. Nah, selain itu juga saya akan menjelaskan langkah-langkah dari analisis data secara bertahap, mulai dari perhitungan, analisis rata-rata, hingga visualisasi gambar pada grafik. Baik, langsung saja kita mulai langkah-langkahnya. Di sini disajikan soal, eh, disuruh hitunglah jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang sangat, sangat tinggi. Kita ketik sel kosong di sini, kita masukkan rumusnya, di situ kita cari kolom departemen, di situ titik koma, kita pencet departemen legal, habis itu kita cari kolom tingkat kepuasan kerja, yaitu ada di kolom B atau job satisfaction, titik koma, kita pilih nomor 5 karena tingkat kepuasan yang sangat tinggi itu ada di nomor 5. Di sini saya pencet kolom 15, titik koma. Habis itu ditanyakan tingkat stres, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Kita cari kolom stres, ini ada di kolom M, titik koma, memiliki stres yang sangat memiliki stres yang tinggi. Berarti kalau stres yang tinggi, bukan sangat, berarti ada di nomor 2, enter. Hasilnya hasilnya ada 5 orang, berarti jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi ada 5 orang. Selanjutnya, di sini pada soal kedua disuruh eh, gunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Baik, langsung saja. Di sini saya mau ngeblok terlebih dahulu. Saya menggunakan pivot table agar lebih mudah. Dan di sini saya pilih lokasi yang kosong dulu. Sini saya pilih sel di sini. Dari marital status. Kebetulan marital status ada, kita masukkan ke rows. Dan experience kita masukkan ke kolom. Sorry, experience kita masukkan ke value. Karena di sini masih sum, kita ganti dengan average atau bisa dibilang dengan rata-rata. Hasilnya menunjukkan bahwasannya rata-rata pengalaman kerja, rata-rata pengalaman tertinggi itu ada di widow, kita tandai terlebih dahulu, dan pengalaman terendah ada di single.
Selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Di sini disuruh eh, lakukan analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan juga job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Untuk nomor 3 ini, saya juga akan menggunakan rumus pivot table. Nah, yang pertama kita bisa blok terlebih dahulu. Di sini saya bloknya dengan CTRL plus A. Habis itu kita masuk ke kolom insert, masuk ke pivot table. Habis itu saya pencet exciting worksheet ini. Sini saya nyari lokasi sel kosong yang di sini. Lalu saya pencet add this ini dan oke. Kita cari kolom departemen. Sorry, kita cari kolom job level. Kita masukkan ke rows. Habis itu kolom work-life balance atau WLB kalau di sini. Kita masukkan ke value, dan juga physical activity hour. Karena di sini masih sum ya, kita ganti dengan average. Karena diminta rata-rata. Hasil menunjukkan bahwasannya job level dengan rata-rata work balance tertinggi ada di middle, dan rata-rata job level dengan rata-rata physical activity hour tertinggi ada di lead. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Di soal nomor 4 ini eh, disuruh membuat grafik batang bertumpuk dengan menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen di sumbu X dengan setiap batang dibagi berdasarkan 5 kategori job level. Pada nomor 4 ini saya juga akan menggunakan rumus pivot table. Sebelum itu kita blok terlebih dahulu datanya. Jadi kita masuk ke insert, klik pivot table, klik exiting worksheet, dan kita pilih lokasi di sel yang kosong. Di sini lokasi yang kosongnya, sel yang kosongnya saya pilih di sini. Setelah itu, saya akan masukkan departemen di rows.
job level di kolom, dan juga di sini saya akan menambahkan MPL ID ini, MP ID di value. Kenapa saya pakai employee ID ini? Karena departemen dan job level adalah kategorinya teks bukan angka. Jadi untuk menghitung jumlah karyawan kita butuh file unik seperti employee ID itu. Dengan employee ID-nya kita ubah menjadi count biar pivot table tuh tahu berapa banyak karyawan di setiap kombinasi kategori. Sum ini kita ganti count ya teman-teman. Jadinya seperti ini. Ini kita ganti namanya saja menjadi departemen. Sini kita ganti namanya jadi job level. Ini juga bisa kita ganti jadi job level. Lalu setelah ini jadi, kita buat diagram batang bertumpuknya. Kita pencet insert, kita pencet ini, kita pilih yang ini ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan axis title dan chart title. Juga data labels. Di sini saya akan memberikan judul, yaitu jumlah karyawan atau departemen berdasarkan job level. Selanjutnya ini kita ganti departemen. Lalu ini kita ganti menjadi job level. Jadi gambar diagram batang bertumpuk ini, kesimpulannya yang dapat ambil yaitu jumlah IT dan finance lebih banyak dibandingkan
dengan jumlah departemen lainnya, yang artinya dapat disimpulkan bahwasannya perusahaan ini sangat bergantung pada fungsi teknologi dan juga keuangan. Yang kedua, di sini jumlah senior lebih banyak daripada job level lainnya, yang artinya struktur organisasi cenderung berat di level senior yang bisa menunjukkan kebutuhan akan kepemimpinan atau pengalaman tinggi. Selanjutnya, jumlah departemen legal, HR, dan juga customer service lebih cenderung lebih sedikit daripada finance dan IT, yang artinya dapat disimpulkan bahwa departemen tersebut lebih berperan sebagai fungsi pendukung. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5. Di sini ada soal seorang analisis data ingin memahami lebih lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Lakukan dua analisis berikut dengan data analisis Tolpak di Microsoft Excel. Terus, yang A, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan tidak memiliki lembur. Yang kedua, lakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Oke, karena lembur itu ada di kolom have out, dan kebetulan yang kolom have out ini udah aku sort, terus tinggal kita copy bagian yang tingkat kepuasannya. Nah, copy tingkat kepuasan dari ini, dari nomor 2 ini sampai turunnya habis. Tapi ke sel yang kosong, ke kolom kosong. Ini adalah true, ini adalah false. Sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan filter, hanya saja saya eh, lebih enak menggunakan sort. Dimulai dari nomor 938, kolom 938. Lalu kita taruh di sel yang kosong ini, yang false. Setelah itu, kita masuk ke data, kita pilih data analis, karena di sini disuruh untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara kepuasan kerja dan juga yang karyawan yang lembur.
maka kita menggunakan test to sample assuming n equal variance. Kita pencet OK. Kita pilih ranknya ini. Yang rank pertama ini ada true. Kita blok. Masih 66. Mau saya ganti jadi 1. Terus variable duanya kita pakai yang false. Dimulai dari 1 hingga kolom terakhir. Oke, lalu kita ketik label. Kita mau output rank ini. Terus kita pilih ke kolom sel yang kosong. Saya mau pilih di sini. Terus itu kita klik OK. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwasannya ada perbedaan signifikan karena PT totalnya kurang dari 0,005. Selanjutnya, yaitu korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan karyawan. Di sini saya akan menggunakan rumus yang simpel saja, tidak menggunakan rumus yang data analis. Sini saya akan menggunakan rumusnya sama dengan Corel. Kita masukkan beban kerja itu ada di workload, yaitu kolom L, T, dan juga tingkat kepuasan kerja karyawan, yaitu ada di kolom W. Lalu kita klik Enter. Baik, ini hasil dari correlation-nya yang tadi menggunakan rumus sama dengan Corel. Hasilnya ini menunjukkan bahwasannya korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan itu lemah, yang artinya perubahan pada beban kerja tidak terlalu secara signifikan terhadap tingkat kepuasan kerja. Baik, itu tadi adalah video langkah-langkah Excel dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.